Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkat Rizky dari MD 4A, ingin menjelaskan tentang manajemen organisasi Islam internasional. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu antara lain perencanaan, di mana perencanaan itu adalah pemilihan atau penetapan tujuan dan penentuan langkah strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pengorganisasian atau organizing, itu adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana organisasi, juga meliputi penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian yaitu pelaksanaan atau actuating, yaitu peran dalam mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian ada pengawasan atau controlling. Controlling adalah suatu penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen lini pertama, tingkatan paling rendah dalam satu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional dan sering disebut dengan kepala pimpinan. Kemudian ada manajemen menengah, yaitu untuk memantau manajemen di bawahnya serta mengarahkan kegiatan-kegiatan seiring disebut manajer departemen atau kepala pengawas. Kemudian ada manajemen paling atas atau paling puncak, yaitu sebagai tanggung jawab penuh untuk keseluruhan manajemen organisasi. Kemudian setelah tingkatan manajemen ada organisasi dan partisipasi. Organisasi itu adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dimana anggotanya terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua ada partisipasi, yaitu perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan dalam organisasi. Yang kemudian pembahasan kedua ada organisasi dalam Islam. Yang pertama itu adalah manajemen dalam Islam. Dalam istilah bahasa Arab, kata yadabbiru diartikan yaitu sebagai pengarahan, mengelola atau melaksanakan, menjalankan, mengatur, atau juga bisa mengurusi. Yang kemudian ada organisasi dalam Islam. Dalam Islam secara tidak langsung, setiap manusia dituntut untuk berorganisasi dan hidup dalam struktur yang terorganisasi dengan baik. Dalam bahasa terdapat 3 prinsip yang harus diamalkan dalam organisasi dalam Islam. Pertama itu adalah prinsip ubudiyah, yaitu pengabdian diri terhadap Allah. Konsep ini meletakkan setiap kerja yang dilakukan sebagai ibadah yang juga akan memperoleh ganjaran pahala di akhirat. Kemudian kedua ada prinsip naruliyah, yaitu prinsip ini menuntut seseorang pegawai dan ahli organisasi supaya senantiasa berwaspada dan juga bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip untuk bekerja dalam mencapai perdamaian dan pengurusan yang lebih efektif. Yang ketiga ada manajemen organisasi dalam pengelolaan. Manajemen organisasi dalam pengelolaan itu melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengelolaan manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya
agar organisasi tersebut dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Kemudian ada pembahasan ketiga atau yang terakhir adalah organisasi internasional. 1. Pengelolaan organisasi internasional. Yang pertama ada berdasarkan dari tujuan, yaitu organisasi ekonomi, termasuk ini dana moneter internasional, organisasi perdagangan dunia, yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Kemudian setelah organisasi ekonomi itu ada organisasi kemanusiaan, antara lain itu PBB, UNICEF, Palang Merah. Ini sebagai pembantu korban bencana alam, konflik dan lain-lain. Di antaranya itu ada wilayah operasi. Yang kemudian ada jenis keanggotaan. Satu itu interkonvensional, yaitu pemerintah negara berdasarkan PBB dan organisasi kerjasama Islam. Yang kedua ada non-environmental, yaitu beroperasi di tingkat internasional tetapi bukan merupakan negara pemerintah. Kemudian ada fokus kegiatan. Satu itu politik, yang kedua itu pembangunan. Kemudian ada manajemen organisasi dalam pengelolaannya. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pembangunan SDM, manajemen operasional, dan juga ada manajemen perubahan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu operasional dalam manajemen internasional. Salah satunya itu ada teknologi informasi dan komunikasi, ada sistem manajemen rantai pasokan, sistem informasi manajemen atau SIM, kemudian keuangan internasional, pengelolaan SDM internasional, analisis dan kemitraan strategis, serta yang terakhir itu adalah kebijakan dan prosedur internasional. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit